Assalamualaikum dun sanak kasadonyo, alhamdulillah basobok kito baliak di channel Indra Official Ko. Channel nan keren, dengan moto babagi tarui di jalan nan bana. Ba akaba dun sanak, apolai sehat sajo kasadonyo. Semoga kito sadonyo selalu sehat, murah rasaki dan sukses mangarajoan aktivitas sehari-hari, amin. Pado konten kito nan sakaliko, kami tengoan kadun sanak sadonyo. Video tausiah malam Ramadan K2, 1443 Hijriah. Di Surau Sakinah, B. Pas Lubuk Sikaping. Dengan judul, Memakmurkan Masjid atau Rumah Allah. Bersama Ustadz Indra Suherman SHIMAG. Minggu tanggal 4 April tahun 2022. Salamaik manonton sadodun sanak, dan bagi nan alun. Tolong jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Tinggalkan komentar nan rancak, untuk membangun channel ko, sudah tuh, buliah di bagian kamano sajo, ke WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nan lain bagai. Tarimo kasih banyak kasadodun sanak, jangan diantian sabalun sudah menonton abis videonya, buliah ndak gagal faham. Semoga nan maha kuasa selalu maridoi sadokarajo nan kito kakok. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin, para jemaah Surau Sakinah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam Ramadan yang kedua ini, mari sama-sama kita ucapkan kalimat puji dan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan sebagai tambahan amal ibadah, sebagai sebuah proses menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Amin ya. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita dari kehidupan dunia yang sementara dan fana ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan Sunnahnya, karena itu mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita. Bapak-bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini judul tausiah Ramadan kita adalah memakmurkan masjid. Itu yang tertulis gitu ya. Sebelum kita lanjut, kita harus samakan persepsi dulu. Bulan betul berapa tidak bersedih kan? Kami di surau dengan kami di musala. Apakah bisa kita masukkan ke sana? Dari segi pemahaman kata ya Pak, masjid itu artinya adalah tempat sujud. Kalau musala, tempat sholat. Surau kan bahasa Minang, dan manfaatnya itu kita pahami sama dengan manfaatnya masjid. Jadi kita malam ini mengkaji memakmurkan rumah Allah. Sebab dalam Al-Quran itu tidak ada bahasanya surau atau musala. Jadi kita maknai, kita samakan persepsi dulu bahwa surau, musala, masjid semuanya sama-sama rumah Allah. Kita perlu memakmurkannya, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah yang mulia ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan, masjid, musala atau surau ini adalah rumahnya Allah. Jadi kita perlu memakmurkannya dalam bentuk apa Bapak? Mari kita coba lihat dulu dalil ayat
yang berbicara tentang memakmurkan masjid. Dasarnya adalah Al-Quran surat At-Taubah. Kalau yang kami bacakan tadi ayat yang ke-18, sebenarnya itu sudah diawali dengan At-Taubah ayat 17-18. Di dalam ayat ini dijelaskan Ibu Bapak bahwa yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman yang bisa. Tidak bisa kita berharap kepada di luar orang yang beriman. Tidak bisa kita berharap makmur masjid ini atau makmur rumah Allah ini kepada orang-orang kafir apalagi. Sebagaimana ayat yang disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah mungkin, tidak akan ada bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka menyaksikan pada diri mereka itu kufur pada Allah. Ulaika habitat a'malu, orang kafir itu sia-sia amalnya. Wa finnari hum khalidun, dan orang kafir itu di neraka tempatnya kekal abadi. Lalu disambung ayat apa-apanya? Innama ya'muru masajidallah. Lalu siapa yang memakmurkan masjid itu? Yang memakmurkan masjid-masjid itu, rumah-rumah Allah itu, musala atau surau itu hanyalah, innama ini mana khusus. Kalau bahasa balawanya, bahasa Arabnya ada istilah namanya adatul hiswari. Ini kajian khusus. Berarti disebutkan yang bisa yang akan memakmurkan masjid rumah-rumah Allah itu hanyalah yang pertama, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini contoh hari-hari ini. Malam hari ini kita dalam bentuk memakmurkan, mengisi syiar dalam rumah Allah, kita dirikan qiyamul lail. Apa fondasinya? Iman. Kalau tidak ada iman, yakin kepada Allah, yakin dengan pahala-pahala dari Allah, mendirikan qiyamul lail, qiyamul Ramadan ini, kita mungkin tidak akan mau ke masjid. Berat kaki langkah kita menghadap masjid. Berarti konsep dasarnya adalah yang akan memakmurkan rumah Allah atau masjid-masjid Allah itu adalah fondasinya iman. Apalagi wal yaumil akhir, dia juga beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman yang yakin hari akhir, ada hari perhitungan, ada hari pembalasan, ada surga neraka, yang mana nanti kita pasti menghadapi itu. Karena yakin kita kehidupan akhir itulah, dengan demikian kita mencoba mau datang memakmurkan rumah Allah. Apalagi wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa ataz zakat, mereka juga memberikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka itu tidaklah takut kecuali kepada Allah. Bangsa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu orang yang memakmurkan masjid Allah itu, yang beriman kepada Allah tadi, beriman kepada hari akhir, yang sholat dia di rumah Allah, kemudian dia juga menunaikan zakat, tidak takut kecuali pada Allah. Mereka inilah mudah-mudahan mereka berharap menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ibu dalam terjemah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah dasarnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Dasar tentang memakmurkan rumah Allah atau masjid Allah. Nah, kemudian berapa? Istilah imaratul masjid, memakmurkan masjid ini, itu secara bahasa itu dipahami. Ini ada dua pemahaman secara keilmuan, ada secara pemahaman lugawi namanya bahasa, ada pemahaman secara umum istilahnya. Apa yang kita pahami? Kalau secara bahasanya, makna imaratul masjid itu, imarah masjid itu, memakmurkan masjid itu, artinya adalah sesuatu yang dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki, membangun, dan memelihara.
Berarti makna secara bahasa membangunkan masjid itu adalah makna apa? Membangunkan rumah itu mana kita? Membangun. Jadi makna membangunkan masjid, membangun rumah itu yang pertama adalah bangun rumah ibadah. Bangun musala, bangun surau. Bangun berarti kita sudah menjalankan imaratul masjid. Lawak bangun surau rancak mereka, alhamdulillah. Hebat Bapak Ibu. Ada tempat-tempat saudara-saudara kita yang belum ada lagi rumah ibadahnya, belum sebagus ini lagi. Berarti langkah pertama kita dalam pemahaman membangun masjid sudah benar kita. Lawak bangun masjid. Apalagi memperbaiki maknanya. Kalau ada rusak apa eloan, kok kurang lagi kerep pintu, ini makna kita dalam makna imaratul masjid sudah kita lakukan. Apalagi maknanya memelihara. Nah, memelihara bagaimana bangunan surau kita ini kita pelihara bersama-sama dulu. Inilah makna imaratul masjid. Sama-sama menjaganya. Kok rusak sama kita mempeloannya. Kok kumat sama membarasihannya. Makanya itulah kegiatan-kegiatan tohara masjid kemarin disemarakkan di mana-mana. Instansi mana juga, Kemenak juga melakukannya, semua masyarakat. Dan mungkin kita di sini juga ada guru memberasikan surau, iya kan? Alhamdulillah. Kita bersihkan biar nyaman Ramadan. Berarti kita sudah melakukan sebuah kegiatan namanya mengamalkan rumah ibadah. Alhamdulillah. Tapi itu secara makna bahasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana makna yang sebenarnya yang tidak hanya membangun mengimarahkan masjid itu dalam bentuk fisiknya. Yang lebih penting bentuk non fisik. Para dibangun, para daging yang perlu ini untuk kenyamanan awak beribadah. Tapi yang jauh lebih perlu lagi adalah mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah. Makanya sampai surau itu sepi. Baca ibu apa? Kita harus isi rumah Allah ini dengan ibadah, terutama yang rutin 5 kali sehari semalam. Jelas orang yang tadi mendirikan sholat. Mari. Kalau Ramadan ini mungkin kita sempurna ramya di surau, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isanya, maka mari dalam setiap saat jangan sampai surau kosong di waktu-waktu, terutama di waktu itu. Karena ini banyak kita lihat di tempat-tempat yang lain, zuhur tak tadana azan, asar tengok, lain semayang, hanya kadang imam seorang, makmum seorang. Kadang yang azan garimnya, yang kamat garimnya, yang berjemaah juga garimnya sendiri. Adakah? Ada. Berarti salah paham dengan makna bagaimana memakan. Karena itulah apalagi di bulan mulia ini Bapak, kita maknai kemuliaan ibadah karena kita diajarkan berlatih bagaimana memamurkan rumah Allah dengan mengisinya dengan perkara-perkara sholat. Jangan sampai kita lalai. Laksanakan sholat. Ini sudah alhamdulillah kita sudah ada tarwih bersama-sama. Ini adalah makna pengertian dalam bentuk non fisik. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, kami akan sampaikan keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, apakah dia membangun tadi, apakah dia memelihara, menjaga, atau dia isi sholat di sana, berzikir dia di sana, bertasbih dia di sana, memuji Allah, beribadah di sana, mengisinya, atau tidak laksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan, menuntut ilmu, mencari ilmu, baca Quran di rumah Allah. Itu nanti ada banyak istimewanya. Saya bacakan yang pertama, keutamaan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Yang pertama, dibangunkan surga untuknya di akhirat. Lainnya bangunan surga di akhirat ibu, Pak? Kok kurang suaranya? Lainnya surga bangunannya di akhirat Bapak Ibu, makmurkan rumah Allah. Ini ada hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi bersabda,
membana masjidan banallahu lahu mithluhu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya yang semisal nanti di surga. Yang membangunnya ikut dalam andil dalam bangun rumah Allah, diberi bangunan nanti semisalnya di surga. Jadi jangan ragu-ragu Allah berandil dalam membangun rumahnya Allah. Bahkan ada hadis yang lebih detail lagi, dikatakan ini hadis dari Jabir bin Abdullah, membana masjidan lillahi kama hasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung, ini ada istilahnya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini maknanya filosofis. Tidak mungkin bangun masjid kadang-kadang burung. Nah, ini maknanya adalah artinya siapa yang memberikan andil, berinfak sedekah untuk membangun masjid walaupun 100 rupiah kecil nilainya, tetap nanti diberi ganjaran bangunannya di surga. Makanya ibu, jangan sampai kalau lewat kaki dia membawa atau menemui salah, jangan lewat begitu saja. Inilah kesempatan mendapatkan bangunan surga. Ya Bapak Ibu, lewat. Kecuali kalau tidak tahu itu dengan niatnya. Ini bahasanya hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan di sini. Siapa yang membangun masjid, yang membangun berkorban untuk bangunan surau musala walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil nilainya, tetap dia, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Hadisnya sahih. Inilah kemuliaan orang yang memakmurkan masjid. Kemudian apalagi keutamaan memakmurkan rumah Allah ini? Ini orang yang memakmurkan rumah Allah itu sebagai indikator iman seorang muslim. Tanda orang itu beriman, dia berperan dalam memakmurkan masjidnya Allah. Itu tandanya orang kalau sudah ada peran dia kepada rumahnya Allah kok, baik fisik ataupun non fisik, itulah tanda berarti dia orang-orang yang kuat imannya kepada Allah. Ini hadisnya, apabila kalian melihat seorang lelaki yang dia lazim atau sering mencintai masjid atau punya peran dalam memakmurkan masjid, maka saksikanlah bahwa dialah orang yang betul beriman. Jadi tandanya untuk mencari orang imannya bagus atau tidak, atau nak perannya kamu saja kasurat, atau dia hanya jual terhadap bangunan rumah Allah. Ini tanda. Dia tanda, carilah bagaimana dia perannya, perhatiannya, manfaatnya terhadap rumahnya Allah. Itu yang ketiga. Yang ketiga, apalagi manfaatnya mengontrol masjid kok? Dia nanti mendapatkan namanya sakinah, ketenangan dari Allah. Orang yang berperan dalam mengamankan rumah Allah surah musalam masjid kok, Allah akan berikan sakinah, ketenangan kepadanya. Siapa yang melewati suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, ini maksudnya dia pergi ke masjid untuk ilmu, mendengar ceramah, ada niat baik dia, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Dalam bahasa lain disampaikan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid musala suratu, lalu mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya bersama-sama di antara mereka, maka Allah akan berikan sakinah, ketenangan turun kepada mereka, rahmat menyeluruhi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk mulia di sisinya. Disambut-sambut Allah oleh Allah di kalangan para malaikat. Bangga Allah, si fulan nampak perannya kamu saja, baik yang fisik tadi ataupun dia isi dengan yang berbentuk yang non-fisik tadi. Kemudian ada lagi pendapat, kita bacakan saja. Apalagi kemuliaan memakmurkan rumah Allah itu, dia mendapat kendaraan terbaik dari Allah. Kendaraan terbaik. Nah, ini ada hadis. Nah, siapakah di antara kalian ini, ketika Rasul pernah bertanya kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Buton atau ke Akik? Ini artinya adalah waktu itu tempat yang
hutan belantara, tidak ada rumah di sini. Lalu dikejadian Nabi, siapa yang nama baik hutan atau antik itu, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk-gemuk, dengan tanpa membawa dosa dan tidak pula memutuskan satu rahim. Nyo baik ke daerah yang rimbo tuh, tidak ada orang di sana, tapi untuk tanpa mencilo atau tanpa memutus satu rahim, berarti diberikan tiba-tiba dia dapat rezeki unta. Lalu maka sahabat menjawab, kami semua suka wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, sungguh salah seorang dari kalian pergi ke masjid, lalu mempelajari dan membaca 2 ayat dari kitab Allah. Dapat ini kau surah mengaji saya 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan 2 ayat di surah dibaca. Maka Nabi mengatakan, maka Allah Azza wa Jalla dikatakan itu lebih baik darinya daripada 2 unta tadi. 2 ayat dibaca di surau itu lebih baik daripada mendapatkan 2 unta tadi yang didapatkan di hutan belantara yang didapatkan secara tiba-tiba. Kalau 3 ayat dibaca lebih baik daripada 3 unta. Inilah maknanya betapa mulia dan besarnya pahala beribadah dan membaca Quran. Yang terakhir beberapa dengan lagi kita sampai saya juga disampaikan orang yang mengurus masjid itu mendapatkan pahala sama dengan pahala berhaji yang bersama ada di dalamnya. Kemudian mendapat naungan di hari kiamat. Ada 7 golongan yang tidak ada pertolongan dari Allah kecuali 7 golongan. Satu di antaranya orang yang ar-rajulu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terpaut di masjid. Apalagi nanti dia juga orang yang menguruskan masjid ini mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan yang terakhir dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin maksudnya adalah ada hadis, ada 3 orang yang berada dalam jaminan Allah. Yang pertama, seorang yang keluar dari rumahnya menuju salah satu masjid Allah Azza wa Jalla. Itu dijamin oleh Allah. Kemudian orang yang keluar berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang keluar untuk menunaikan haji telah dijamin oleh Allah. Inilah ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu mari kita membangun masjid, kita membangun musala atau surau kita ini. Baik secara fisik kita jaga bangunannya, kita pelihara, kita terus kita tingkatkan untuk kenyamanan kita beribadah. Yang terpenting lagi adalah bagaimana membangun secara non fisik memuliakannya. Sholat kita rame-rame di sini, berzikir kita terus di sini, kita dirikan, kita berikan bagaimana upaya untuk menuntut ilmu dengan ada pengajian-pengajian ceramah-ceramah di masjid atau surau yang kita cinta ini. Jangan sampai nanti bangunannya masjidnya bagus, tapi masjid kita atau rumah ibadah kita itu setiakan apa yang kita lakukan ini nanti betul-betul sebagai sebuah amalan yang mulia membuat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih Ibu Bapak atas apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Perbanyak maaf kalau yang kurang berkenan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan banyak maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.